memberikan kesempatan mendapatkan pemeriksaan mamografi. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa kanker payudara adalah sangat mematikan dan jumlah yang terbanyak dan yang pertama yang terjadi mengalami kematian. Jadi melaksanakan visi dan misinya untuk meningkatkan kualitas hidup terutama bagi perempuan Indonesia dan memberikan pelayanan gratis melaksanakan mamografi seluruh Indonesia sampai bersama dengan tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 kesempatan untuk mengabdi perempuan Indonesia sampai akhir tahun ini. Terima kasih Bu. Ada term and conditionnya. Untuk screening wanita di atas 40 sampai 55 tahun itu setahun sekali. Di atas 55 tahun bergantung juga kepada hasil pemeriksaan awal, baseline-nya seperti apa. Misalkan saya nih, saya usianya 40 tahun, saya mamografi pertama kali, hasilnya baik. Sudah, normalnya lagi ngapain sih? Atau usia 70 tahun, baseline pertamanya ada sesuatu nih, kan rekomendasinya 2 tahun. Pendek sama dokternya jadi 1 tahun. Jadi itu satu tergantung dari kondisi pasiennya dan temuannya seperti apa, bervariasi. Tapi sekarang rekomendasi berdasarkan umur, tapi di praktek lapangan itu banyak pertimbangannya. Gitu ya. Coba next. Nah ini
datang ke dokter. Yang ditanyain dokter itu panjang lebar dan tinggi. Kalau ketemu saya di poli 15 menit kurang kayaknya. Kalau pertama kali ya, biasanya banyak pertanyaannya. Itu tadi pemeriksaan dokter supaya tahu ini sebenarnya pasiennya kategorinya berisiko tinggi atau risikonya sama kayak populasi untuk terkena breast cancer. Ada keluhan saja supaya kita bisa memilih modalitas yang sudah tepat. USG saja kah? Atau USG dengan lambung? Atau yang ekstrim sampai di atasnya lagi ada MRI. Makasih ya Mas. Dan puting susu saya ke dalam, jadi tidak keluar seperti itu. Nah sampai sekarang gejala itu memang masih ada dan terasa tapi memang saya tidak pernah memeriksakan diri untuk itu gitu ya. Cuman lama-kelamaan kalau bergerak ngilunya itu makin terasa gitu. Karena usia saya sudah 48 tahun. Nah apakah gejala yang saya alami seperti ini ada sesuatu yang sama atau seperti apa? Ini kayak konsultasi langsung di poli. Melahirkan kan udah berpuluh tahun yang lalu ya. Pertanyaan saya, ketika tertarik ke dalam itu setelah menyusui atau sebelum menyusui udah tertarik ke dalam? Sebelum. Memang dari awalnya seperti itu tidak ada masalah. Ketika itu ada kenapa bisa jendol di sini? Ketika itu intinya selalu itu ada kelenjar getah bening namanya, kayak selang. Kelenjar getah bening ini fungsinya kayak tentara tubuh. Kalau kita radang, bengkak. Kalau ada infeksi, bengkak. Contoh, sakit gigi nih, di sini ya, infeksi. Lehernya suka bengkak nggak? Ada ikut bengkak ya, karena di sini ada kelenjar bening. Sama kayak di payudara, ada masalah di payudara, kelenjar getah bening dikit juga bisa bengkak. Gitu. Kalau radang, tapi tidak mungkin bertahun-tahun. Jadi saya bisa coret itu radang. Jadi saya kasih contoh gimana cara dokter berpikir jadinya. Kemudian kalau di ketiak satu bisa jadi ada namanya itu mammae aberrans atau aksesoris tambahan kelenjar payudara, tapi dia memang ada di ketiak. Itu ada kelainan anatomi aja itu. Makanya ketika menyusui ininya ikut penuh rasanya. Bisa. Jadi kan kalau kita lihat anatomi dulu itu seperti apa? Sebenarnya kelenjar susu tuh di sini. Terus itu di bawah. Harusnya semua turun. Tapi ini ada yang tertinggal di sini aksesoris. Aksesoris tambahan, mammae aberrans namanya. Nanti di sini di googling deh semua mammae aberrans. Mammae aberrans. Kemungkinan bisa jadi itu. Sebenarnya mammae aberrans sudah ada sejak lama, tapi karena menyusui terpengaruh oleh hormon menyusui atau bahkan ada air susu yang ada di sini, ikutlah meningkat. Bisa jadi setelah menyusui biasanya kan
volume payudara tetap besar ya, tetap mengikuti, ada beberapa yang menyusut gitu ya. Jadi memang menetap karena setelah menyusut sama saya memang harus disusui. Tapi ya ini yang saya mau jelaskan setelah ini nyambung ke sini. Kira-kira gimana kita membedakan ini sebenarnya benjolan atau tumor itu berbahaya atau tidak? Menyebutkan benjolan itu adalah tumor. Jadi jangan serem dulu kalau dengar kata tumor. Ibu ini punya tumor di pipi, kamu udah kaget. Aduh dok, harus kemo ya, harus apa ya? Adalah sebenarnya bahasa planet yang digunakan dokter untuk menjelaskan benjolan itu adalah tumor. Mau kejedot itu benjol ya sebut tumor. Kepukul, memar, tumor disebutnya. Tinggal kita bedakan tumornya itu sifatnya apa, berbahaya atau tidak, jinak atau ganas. Yang ganas itu, tumor yang bersifat ganas itu yang kita sebut dengan kanker. Kalau tumor jinak tidak. Tumor jinak di payudara umumnya 3 yang umum bisa terjadi. 1, yang isinya lemak, itu kita sebut lipoma. Lipoma itu bisa muncul di seluruh, tiba-tiba ada benjol misalnya ini ya di tangan gitu, atau di leher itu bisa. Kedua, kalau pernah dengar kista, jadi kista itu tidak hanya di ovarium, tidak hanya di ginjal, di payudara juga ada. Itu termasuk dalam yang jinak yang bersifat tidak berbahaya. Jadi kista itu gampangnya kayak balon, isinya air. Itu kista. Yang ketiga yang padat, kayak bakso. Bakso kan kalau dibelah atau bola bacon dibelah ya udah padat gitu aja. Itu bisa juga di payudara. Kalau lihat yang merah di atas ya, itu kayak anggur petiknya. Yang satu lagi yang bawah ya udah bulat cakep gitu ya. Itu mungkin kita bisa bedakan benjolan yang bersifat berbahaya atau tidak. 1, dari bentuk. Biasanya, saya bilang biasanya, tidak semua. Biasanya tumor yang bersifat ganas atau kanker itu bentuknya irregular, tepinya tidak bagus, gerjel-gerjel, numpuk-numpuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dari definisinya, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Apanya yang tidak normal? Ukurannya dan kecepatannya. Terima kasih Bu Dr. Nanda. Saya dari organisasi anggota KOANI Gerakan Wanita Sejahtera menanyakan berkaitan dengan pengobatan kanker. Itu kan ada kategori terapi konvensional, terus ada pengobatan khusus, juga ada penggunaan herbal dan sebagainya. Sebetulnya bagaimana hal itu bisa kita bandingkan manfaatnya dokter? Udah visioner ke belakang, saya baru mau jelasin faktor resiko padahal. Nanti saya jelasin di belakang ya, ada di belakang. Jadi ini yang biasanya ditanya, faktor yang menyebabkan kanker payudara apa? Kalau kita bilang sampai sekarang kita tidak tahu penyebab kanker payudara, tidak tahu. X. Yang kita punya adalah faktor risiko yang meningkatkan atau yang menurunkan. Jadi kita tidak tahu penyebab kanker payudara sampai sekarang apa. Gak kayak demam berdarah ya karena virus demam berdarah, COVID karena virus COVID itu sudah jelas. Cancer yang lain yang sudah tahu penyebabnya adalah cervix karena dari virus, makanya bisa dikasih vaksin kalau kanker cervix. Kalau kanker payudara ditanya dok, saya bisa nggak disuntik terus nggak kena kanker payudara? Nggak ada, karena kita juga nggak tahu penyebabnya apa. Bisa dapat rezeki dari Allah, nggak tahu siapa yang kena. Ya. Kita punya namanya faktor resiko. 1, jelas wanita punya faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tapi laki-laki juga bisa kena. Bapak di belakang. Itu di antara populasi perempuan dan laki-laki itu di bawah 2% itu laki-laki yang kena. Dari 600.000 itu 2%-nya laki-laki yang kena kanker payudara. Kemudian semakin bertambahnya usia semakin tinggi resikonya. Di atas 55 tahun
resikonya semakin tinggi. Jadi ibu-ibu udah, saya udah tua juga, nggak usah periksa. Tadi saya tanya, ada yang di atas 50, 60, 70. Padahal semakin tua, semakin meningkat resikonya. Pasien saya yang paling tua itu usianya 82 tahun karena kanker payudara. Paling muda 24 di rumah sakit MAC yang paling tua itu kemudian ada riwayat keluarga. Makanya biasanya saya di poli panjang nanyanya, budenya, neneknya, siapanya ada yang kena kanker atau enggak. Kemudian mutasi genetik, bedakan riwayat keluarga dengan mutasi genetik. Kalau keturunan, riwayat keluarga itu yang diturunkan oleh keluarga, ada kemungkinan bisa. Kalau mutasi genetik, ini kan kita bawa gen masing-masing. Gen kita tuh bisa rusak, bisa bermutasi. Kalau gen pencetus breast cancer kita bermutasi, bisa muncul. Jadi makanya ada orang, dok, saya hidupnya sehat, saya nggak ada riwayat keluarga. Itu tadi saya bilang dapat jackpot, nggak tahu dari mana. Bisa kena kanker payudara. Kalau mungkin kita mau tes genetik bermutasi atau tidak genetiknya bisa jadi bermutasi, bisa jadi juga enggak. Makanya itu sampai sekarang kita nggak tahu penyebab pastinya kanker payudara itu apa. Gitu ya. Kemudian sudah ada riwayat penyakit payudara sebelumnya, artinya sudah punya masalah benjolan di payudara berulang-ulang itu resikonya lebih tinggi daripada yang nggak punya. Kemudian usia menstruasi, ini yang biasanya kita tanyakan. Mens terlalu dini nggak baik, di bawah 12 tahun udah mens. Sekarang ayo, ponakan, anak, cucu, mensnya usia berapa? Sekarang anak SD udah mens kayaknya kalau saya lihat. Usia di bawah 10 tahun sudah mens. Itu nggak baik sebenarnya. Gitu. Atau menopause-nya terlambat, di atas 55 tahun masih mens. Ada yang masih mens di atas usia 55? 55, 56, tipis. Ketiga adalah radiasi. Itu yang normalnya, yang umumnya dilakukan. Ya, sistemik itu bentuknya apa? Kemoterapi, terapi target, imunoterapi. Itu namanya sistemik. Kedua, kalau operasi ya itu ada yang sisa dipotong sebagian, ada yang keseluruhan, sisa ototnya doang. Itu atau yang radiasi. Kalau herbal sampai sekarang tergantung herbalnya itu hasil penelitian enggak, fitofarmaka atau enggak. Kalau tidak ada hasil dari uji penelitian, saya tidak berani menyarankan pasien. Apalagi dengan kondisi sekarang sedang kemoterapi, sedang terapi terus digabung, dicampur. Kalau saya sih tidak rekomendasi, karena tidak ada hasil penelitian seperti apa. Katanya minum rebusan akar bajaka, minum manggis apa gitu. Itu hak pasien untuk memilih. Tapi saya sebagai dokter menjelaskan risk and benefit-nya. Itu aja. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mungkin nanti setelah ini buka dulu baru lanjutan jawab kalau tidak ada masalah. Ya. Baik, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanya, monggo silakan. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 1 menit untuk menjelaskan tentang program selama karena waktu belum dekat dengan buka puasa ya. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Ibu Giwo, juga jajaran pengurus Kolani serta ibu-ibu organisasi semua. Terima kasih telah mengundang kami untuk hadir pada acara hari ini. Terima kasih juga untuk program selam kali ini, Semangat Lawan Kanker. Sudah 800 lebih wanita dari Kolani yang ikut berpartisipasi dalam screening. Next lagi Bu. Ya, untuk tahun 2024 kita akan memberikan 50.000 screening mamografi untuk wanita-wanita di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Siloam ingin mengajak ibu-ibu organisasi yang terutama yang belum ikut, ayo segera mendaftarkan pesertanya, diajak juga dari organisasi juga mungkin ibu-ibu yang kurang beruntung dari organisasi ibu anak
kebutuhan khusus misalnya tadi yang seperti di Papan Jiwo, dari panti asuhan, bidan, itu boleh semuanya, silakan didaftarkan. Itu saja sih dari saya untuk pendaftarannya, dan prosesnya nanti bisa melalui Ibu Widarni ya Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Catherine. Mungkin saya menggarisbawahi ya. Kebetulan di sini sebagian besar ada ketua-ketua dari pimpinan organisasi anggota. Ya, jadi seperti dari Dian Kemala, Ferry, jadi bisa memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan ini untuk 50.000 perempuan, bukan hanya kepada anggota organisasi saja, tetapi misalnya anggota organisasi seperti Dian Kemala atau Ferry atau yang lainnya mempunyai jaringan, misalnya panti, kemudian dari komunitas perempuan yang tidak mampu, perempuan disabilitas, bisa dibawa misalnya satu hari maksimal 20 orang ya ke tempat pelayanan rumah sakit Siloam yang terdekat. Jadi dari organisasi anggota yang memfasilitasi, membawa mereka. Kalau mereka kita sebarkan hanya pakai barcode kemudian formulir, tidak akan jalan. Mereka tidak akan akhirnya hadir ke rumah sakit Siloam. Jadi kita yang mengusahakan. Silakan ibu-ibu ya yang punya organisasi wanita juga di desa-desa, di puskesmas, itu silakan didaftarkan ke saya. Nanti nomornya mungkin bisa di-share ya dengan saya. Terima kasih. Ya, jadi kan anggota organisasi punya cabang, punya ranting di wilayah, di daerah. Nah, kita utamakan kepada perempuan-perempuan yang tidak mampu, begitu difasilitasi oleh organisasi anggota. Jadi organisasi anggota juga mengambil kemanfaatan ini untuk kesehatan para perempuan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kultur yang akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Sosial kepada Profesor Dr. Rashida Kusnana Abi, silakan. Hanya mengingatkan loh, waktu buka 17.5 sampai 8. Jadi satu menjadi dua lagi. Bu Mariam, maghrib jam berapa? 18.2. Ya saya kira sebentar lagi Bu Mariam langsung doa saja. Langsung doa menjelang buka puasa, Bro. Baik. Ibu Ketua Umum yang kami hormati, Prof. Masito, BP dan tim dari Rumah Sakit Siloam yang luar biasa sudah memberikan penjelasan kepada kita. Ibu hadirin yang mengikuti sosialisasi ini dalam suasana Ramadan. Jangan sampai kehilangan momentum. Dan ini adalah etapa ketiga. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dan kita awali dengan sholawat satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim
Wahibul afwa wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan kafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, sore hari ini kami mengadakan acara sosialisasi tentang mamografi kerjasama antara Kowani dengan Rumah Sakit Siloam. Semoga acara ini diboleh-boleh dan diberkahi. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang Kau terima. Jadikan kami keluarga besar organisasi anggota Kowani ini dapat menyebarkan ilmu yang manfaat, memanfaatkan karunia yang Kau berikan melalui kerjasama ini. Ya Allah, ampuni dosa kami jika kami lalai menjaga kesehatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Pokoknya mana ibu nanti tinggal yang mana yang terdekat. Kemudian pilih itu seperti, jadi nanti pilih yang biru-biru itu ibu tinggal klik di situ, akan muncul di situ nama, nomor telepon dan sebagainya. Kemudian pilihan hari itu di situ ada, misalnya April itu di situ ada, misalnya tanggal 1 sampai ini April tanggal Lebaran ya, misalnya nanti Mei ya. Nah itu dari tanggal 1